Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada video kali ini saya akan mencoba mengisi laporan pendapatan dengan menggunakan rumus atau fungsi VLOOKUP, HLOOKUP, kemudian dikombinasikan dengan if. Nah, di sini sudah ada keterangan tabel. Kemudian di sini ada tabelnya. Dan di sini ada ketentuan untuk mengisinya. Jadi ini yang berwarna itu kita mengisi sendiri dengan manual. Kemudian untuk yang tidak diberi warna berarti kita mengisi dengan menggunakan rumus. Di sini yang kita pertama mengisi jenis kelamin. Nah, sebelumnya ini kita bisa split dulu. Sehingga kita bisa naik turun. Nah, pertama kita mengisi yang jenis kelamin. Di sini untuk jenis kelamin itu diambil dari tabel 1. Nah, di sini ada tabel 1. Ini saya sudah kasih nama dengan nama jenis kelamin. Kemudian untuk tabel 2 itu jenis kursus. Tabel 3 ini tabel 3. Dan untuk tabel keempat itu ada tabel 4. Oke, yang pertama mengisi jenis kelamin. Ini kita menggunakan HLOOKUP. Kenapa? Karena untuk keterangan tabelnya itu bentuknya horizontal, sehingga kita menggunakan fungsi HLOOKUP. Kemudian kode, di sini kodenya ada P sama L. Untuk PL itu ada di sebelah kiri. Jadi kita menggunakan fungsi left, 1. Tabel array-nya tadi jenis kelamin, untuk barisnya itu ada di baris kedua. Perempuan. Kemudian untuk jenis kursus. Jenis kursus di sini diambil dari tabel kedua. Diambil dari tabel 2. Di sini tabel 2 sama bentuk tabelnya itu horizontal, sehingga kita menggunakan fungsi HLOOKUP. Kemudian untuk kodenya yang diambil itu atau sel acuannya angka, sedangkan di sini menggunakan karakter. Sehingga kita kombinasikan dengan value untuk merubah karakter menjadi angka. Kemudian kita juga menggunakan fungsi MIT. Karena kodenya yang akan kita ambil adalah angka 1. Tabel array-nya tadi jenis kursus, row index, baris indeksnya untuk jenis kursus ada di baris kedua, 0. Kemudian untuk program di sini diambil dari tabel ketiga. Ini ada tabel. Nah, untuk program diambil dari tabel ketiga. Ini datanya atau tabelnya menggunakan VLOOKUP karena tabelnya berbentuk vertikal. Jadi sama dengan VLOOKUP. Kemudian untuk kode, di sini yang akan kita ambil atau sel acuannya adalah OF. Kodenya OF. Sehingga kita menggunakan fungsi write, 2 yang akan kita ambil datanya atau cut hurufnya. Tabel array-nya tadi tabel 3 namanya, kolom indeks untuk program. Program ini ada di urutan ke-2, 0. Selanjutnya untuk waktu, ini waktu kita berpacu pada ini. Berarti kita samakan dengan ini. Jangan lupa untuk mengabsolut.
kolom. Agar ketika kita copy ke kanan, dia tidak akan berubah. Dan enter. Kita copy dari sini saja. Hanya saja kita merubah kolom indeksnya. Untuk waktu itu ada di kolom indeks ketiga. Enter. 3, waktunya 3. Nah, untuk memberikan nama bulan, kita tinggal masukkan dengan custom. Di sini ada format cell. Nah, ini ketikkan pagar spasi petik 2 bulan. Kemudian kita copy juga dari sini untuk jumlah pertemuan. Untuk jumlah pertemuan kita tinggal mengganti kolom indeksnya ada di kolom keempat. 24 kali pertemuan. Ini sama, kita bisa menggunakan format cell di custom. Ini kita tinggal ganti kali. Oke. Kemudian untuk biaya per pertemuan. Sini biaya per pertemuan. Ini biaya per pertemuan diambil dari tabel keempat. Biaya per pertemuan ini. Ini tabel keempat, biaya per pertemuan. Kita juga menggunakan fungsi VLOOKUP dan juga dikombinasikan dengan fungsi if. Karena di sini untuk biaya per pertemuan ada 2, privat sama umum. Jadi sama dengan VLOOKUP, kemudian kita ambil data yang sebelah kiri. Ini ada OF. Left, kemudian salah cuannya, koma, 2 yang akan kita, ini menggunakan right. Karena OF di sini ada di sebelah kanan. Kita sorot, kemudian koma 2. Karena kode yang akan kita ambil hanya 2 kata, 2 huruf. Koma tabel array, di sini ada tabel keempat, koma kolom indeks. Nah, ini kita kombinasikan dengan if. Berarti kolom indeksnya if jika untuk kode pesertanya itu sama dengan privat, maka dia ada di kolom ke indeks kedua. Jika tidak, atau jika umum, berarti dia ke 3 kolom indeksnya. Koma 0. Ini biaya per pertemuan 30.000. 30.000 di sini ada OF sama umum. Berarti OF itu Microsoft Office dan untuk jenis kursusnya umum. 30.000. Kemudian biaya pendaftaran. Di sini ada biaya pendaftaran. Seperti sama dengan VLOOKUP. Salah cuannya ada di sebelah kanan yang akan kita ambil. Koma. Tabel array-nya tadi tabel keempat. Koma. Kolom indeks keberapa? Biaya pendaftaran ada di kolom indeks keempat. 0. Biaya pendaftaran 75.000. Kemudian untuk pemasukan, di sini keterangannya pemasukan. Jumlah pertemuan dikali biaya per pertemuan ditambah biaya pendaftaran. Jadi di sini sama dengan kita kurung jumlah pertemuan dikali biaya per pertemuan kurung tutup ditambah biaya pendaftaran. Enter. Selanjutnya untuk fasilitas. Sini ada fasilitas. Nah, ini sertifikat jika keterangannya lulus dan mendapat piagam jika keterangannya tidak lulus. Berarti
kita menggunakan fungsi if. Jika keterangannya ini sama dengan lulus, maka dia akan mendapat sertifikat. Jika tidak, maka dia akan mendapat piagam. Ini untuk lulus, dia mendapat sertifikat, dan tidak lulus mendapat piagam. Dan fee kompensasi. Di sini fee kompensasi 10% dari pemasukan. Berarti sama dengan pemasukan sorot dikali 10%. 79.500. Kemudian untuk fee pengajar. Nah, ini untuk fee pengajar 30%. 30% ini biaya ini. Biaya. 30% dikali biaya per pertemuan dikali jumlah pertemuan. Jadi sama dengan, kurung buka dulu, biaya per pertemuan. Biaya per pertemuan dikali 30%, kurung tutup, dikali jumlah pertemuan. Enter. Kemudian untuk pengeluaran. Pengeluaran di sini fee kompensasi ditambah fee pengajar ditambah lain-lain. Berarti kita bisa menggunakan fungsi sum karena di sini sejajar, sama dengan sum. Kita tinggal sorot, kurung tutup, enter. Untuk profit, di sini profit ini fee pengajar. Fee kompensasi 10% dari pemasukan. Fee pengajar. Oh, ini salah ini. Oh ya, benar-benar. Kemudian untuk profit ya, di sini profit pemasukan dikurangi pengeluaran. Itu sama dengan pemasukan dikurangi pengeluaran. Dan untuk persentase. Persentase itu di sini profit dibagi pemasukan dikali 100%. Di sini ada, nah ini untuk persentase berarti profit, berarti sama dengan profit dibagi pemasukan kemudian dikali 100%. 53%. Nah, selanjutnya untuk mengisi total. Di sini total kita mengisi yang berbentuk rupiah saja. Berarti sama dengan kita bisa menggunakan fungsi auto sum di sini, otomatis. Kita tinggal ngetikkan sama dengan, kemudian klik auto sum 2 kali, dia otomatis akan mensorotkan sendiri. Kemudian enter. Nah, ini kita tinggal tarik saja. Dan untuk yang fee kompensasi sama dengan auto sum, klik 2 kali, enter. Tinggal sorot. Ini kita tinggal mengetikkan sendiri saja. Sama dengan auto sum, enter. 102%. Kemudian untuk mengisi ini kita tinggal splitnya hilangkan. Selanjutnya kita akan mengisi yang jumlah pemasukan dari Microsoft Office. Berarti kita akan menghitung berapa jumlah pemasukan dari program Microsoft Office, speed typing, Corel, YouTube, dan AutoCAD. Di sini kita menggunakan fungsi SUMIF.
sum if. Nah, untuk rank-nya, rank ini berarti namanya programnya kita absolute baris koma kriteria. Kriteria berarti di sini kan kita akan menghitung Microsoft Office. Berarti kita ketik Microsoft Office, koma sum rank. Berarti sum rank itu maksudnya adalah mana yang akan dijumlahkan. Jadi di sini kan akan menjumlahkan pemasukan. Berarti yang akan kita sorot adalah pemasukan. Kemudian Fn 4 absolute baris kurung tutup enter. Kita tinggal sorot saja dan kita tinggal mengganti nama kriterianya. Kita di sini akan mencari speed typing, kita ketikkan speed typing enter. Nah, selanjutnya di sini kita ganti Corel. Kemudian ini ganti YouTube. Dan kita ganti AutoCAD. Nah, selanjutnya untuk jumlah orang yang privat. Kita di sini akan menghitung berapa jumlah orang yang menggunakan jenis kursus privat atau umum. Berarti di sini menggunakan rumus count. Karena kita akan menghitung banyaknya. Count if. Count if, nah ringnya ini adalah jenis kursusnya kita blok. Kita absolute baris, koma kriterianya yang akan kita cari itu apa? Privat. Kita tinggal tarik dan kita tinggal ganti kriterianya ini umum. Kebalik. Ini kita ganti. Nah, di sini berarti privat ada 4, umum ada 6. Kita tinggal hitung. Di sini privatnya ada 3, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, umumnya ada 6. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk mengisi laporan pendapatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.